Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Zulensi selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandung, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam sosialisasi format JKN, Forum Bertanya Soal JKN pada Rabu 23 Februari 2022. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenanannya kita dapat bersilaturahmi pada hari ini. Bapak Ibu, ada pun rangkaian acara yang akan kita ikuti pada hari ini. Yang pertama adalah pemaparan materi sosialisasi, yang kedua kuis berhadiah, yang ketiga diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa agar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah pemaparan sosialisasi terkait implementasi format JKN. Format JKN yaitu Forum Bertanya Soal JKN merupakan program atau inovasi baru dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandung. Dan untuk tema kita hari ini yaitu kapan ibu hamil mendaftarkan bayinya saat masih dalam kandungan atau setelah lahir. Selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh Ibu Zulensi selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandung. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar bayi baru lahir ini nanti bisa mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat juga ya, dan nanti akan kita diskusikan pada sesi diskusi dan tanya jawab selanjutnya. Baik, tanpa berlama-lama kepada Ibu Zulensi dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu semua, kita bersilaturahmi dalam kegiatan format JKN. Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi dan menghargai sekali Bapak Ibu sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk silaturahmi dalam format JKN, Forum Bertanya Soal JKN pada hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini menambah keberkahan kita, memudahkan pekerjaan kita, dan meningkatkan pemahaman kita tentang format JKN. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Ajeng, bahwa format JKN ini adalah forum bertanya soal JKN yang rutin nanti ke depan akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bandung, itu di minggu kedua dan keempat setiap bulan. Nah, kita mulai hari ini perdana. Ya, mulai hari ini perdana. Ya. Kemudian Bapak Ibu semua, mohon dibantu bagi rekan-rekan yang belum mengetahui ya ada kegiatan sosialisasi rutin ini agar disampaikan. Nah, untuk hari ini ada tema yang sudah kita angkat untuk dibahas, yaitu kapan ibu hamil mendaftarkan bayinya, apakah setelah lahir atau masih dalam kandungan. Ya, sebelum kita mulai, boleh Bapak Ibu di chat ya. Menurut Bapak Ibu, ya boleh nih yang mau mengaktifkan kameranya silakan ya, tidak dilarang ya, sangat senang sekali ya. Untuk yang bertanya nanti ada sesi khusus ya. Baik, ada yang mau jawab? Kapan ibu hamil mendaftarkan bayinya? Boleh di chat? Di chat ya jawabannya ya. Oh. Oke, baik Bapak Ibu semua, ini juga sosialisasinya kami juga streaming ke YouTube, mudah-mudahan lain kali bisa disimak juga pada saat setelah selesai sosialisasi ini. Alhamdulillah udah ada yang respon nih. Ibu Lilis sebelum lahir, sedang dalam kandungan, setelah lahir, sudah lahir, sebelum lahir, saat hamil. Nah, benar banget nih, berarti karena memang masih banyak yang berbeda nih persepsinya gitu ya. Usia 7 bulan, usia 80 minggu, Masya Allah. Sejak bayi dalam kandungan, setelah lahir, setelah melahirkan. Baik, nah ya.
Bener banget nih. Berarti tema kita hari ini menarik. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini mudah-mudahan kalau yang lagi hamil kita doakan persalinannya nanti lancar ya. Bapak-bapak yang ikut yang istrinya sedang hamil mudah-mudahan nanti lahirnya sehat, lancar, bayinya juga sehat ya. Kemudian yang merencanakan kehamilan berikutnya juga boleh ya. Silakan ya. Baik. Eh, kita share materi aja ya, macam-macam nih jawabannya. Atur nuhun ya. Oke, kita share materi aja, kita cari nih jawabannya apa gitu ya. Nah, ini dia ya. Format JKN, forum bertanya soal JKN. Kapan ibu hamil dapat mendaftarkan bayinya menjadi peserta JKN saat masih dalam kandungan atau setelah lahir? Tadi udah kita cek ya, ternyata gitu beda-beda jawabannya. Yuk kita cari tahu ya. Kapan ya eh, kita mendaftarkan bayi menjadi peserta JKN? Nih jawabannya ya. Untuk menjawab hal tersebut, kita mesti paham dulu peraturannya, paham dulu kita ini peserta apa gitu ya, kemudian paham juga besaran iurannya. Nah, ini dia regulasinya atau peraturannya, Bapak Ibu. Ya, kita pahami dulu peraturannya. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan terkait pendaftaran bayi baru lahir BBL yang berlaku sejak 18 Desember 2018 ya. Pendaftaran bayi bagi peserta JKN, pendaftaran bayi peserta JKN dilakukan sejak bayi lahir, bukan dalam kandungan atau sudah tidak ada pendaftaran bayi dalam kandungan lagi. Nah, jadi sejak Desember 2018 ya tanggal 18 ini sudah tidak ada pendaftaran bayi dalam kandungan. Tadi mungkin yang jawab daftar dalam kandungan itu karena dulunya memang peraturannya begitu. Ya nggak salah gitu ya. Tapi ternyata, oh ternyata ada peraturan baru. Perpres 82 2018. Berarti peraturan ini berubahnya itu diubahnya di tahun 2018 yang berlaku 18 Desember untuk pendaftaran bayinya ya. Untuk pendaftaran bayi ini jadi sejak tanggal 18 Desember 2018 itu daftar bayi itu ketika sudah lahir. Jadi sejak bayinya lahir. Jadi tidak ada pendaftaran bayi dalam kandungan. Terus pesertanya gimana Bu? Kan kalau dulu tuh tidak aktif. Nah, dengan perubahan peraturan ini, tidak ada lagi pendaftaran bayi dalam kandungan ketika lahir, statusnya langsung aktif. Ya, kalau sebelumnya tuh kenapa sih didaftarin dalam kandungan? Karena kalau nanti daftar tuh nunggu 2 minggu gitu ya. Nah, kemudian ada pendaftaran bayi dalam kandungan. Nah, terus dirubah lagi sekarang dengan Perpres 82 ini, daftarnya sejak lahir dan langsung aktif. Ya, jadi status kepesertaannya otomatis aktif jika ibunya sudah menjadi peserta. Syaratnya itu. Jadi ibunya juga sudah jadi peserta BPJS dulu, sudah jadi peserta JKN dulu, dan sudah bayar iuran. Gitu ya. Maka dia otomatis akan aktif. Oke, saya stop share dulu ya. Oke. Nah, jadi ya, ini yang jawab setelah lahir nih betul ya. Bagi yang jawabnya tadi dalam kandungan, ini TPPKK Kelurahan apa nih? Kelurahan Margasari. Nah, tolong dibantu ya ibu-ibu yang di Margasari. Sekarang sudah tahu kalau daftarnya nanti sejak lahir. Jadi tidak ada lagi pendaftaran dalam kandungan. Nah, kemudian dari Babakan, Babakan mana nih? Kelurahan Babakan apa? Nah, nanti sudah tahu ya Bapak Ibu yang mewakili dari kelurahan, pendaftarannya itu sejak lahir. Ini bukan berarti, mohon maaf ya, bukan berarti menyalahkan tidak, tapi kan kita belajar bareng nih. Saya juga sama belajar bareng gitu ya, mengingatkan lagi ketentuan yang ada saat ini. Kemudian ini, nah dari Arca Manik nih, namanya sama dengan saya, Ibu Lensi ya. Pada saat usia kandungan 7 bulan. Nah, Ibu tolong dikasih tahu ya, untuk yang kontrol hamil di Rumah Sakit Herbina Arca Manik, daftarnya nanti setelah lahir gitu ya.
Terus nih ada Mbak Desi Sagita yang masih dalam kandungan 28 sampai 30 minggu nanti ya. Itu ya nggak kita mention semua ya, nggak kita sebutkan semua-semua. Mudah-mudahan sudah paham. Nah, ini udah ada yang nanya. Terus prosesnya gimana, sahabat? Ya. Yuk kita lanjutin ya. Kita lanjutkan sosialisasinya. Benar banget, kapan mendaftarnya gitu ya. Terus caranya gimana daftarnya? Kita bahas habis hari ini ya. Yang pertama tadi kita bahas yang kita tahu adalah peraturannya. Nah, itu tertuang dalam Perpres di pasal berapa ya, Bapak Ibu? Itu ya, di Perpres 82 ini tadi, di ketentuan di pasal berapa? Ternyata pendaftaran itu sejak lahir. Nah, ini ada di Perpres 82 di pasal 16, pasal 28, pasal 46. Nah, ini Bapak Ibu bisa searching ya di Google, download Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Yang pertama, bayi baru lahir dari peserta JKN wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Jadi, kalau ibunya sudah jadi peserta, itu wajib daftar. Baik bayinya sehat atau bayinya sakit. Jadi sehat atau sakit, kalau ibunya sudah jadi peserta JKN, pesertanya dari segmen mana saja itu wajib. Mau yang dari pemerintah, mau yang dari kantor, mau yang bayar sendiri, gitu ya, mau yang dibayarin perusahaan, PNS, TNI, Polri, itu wajib. Ya, ketika ibunya sudah punya BPJS Kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendaftaran bayi dapat mengaktifkan status kepesertaan untuk mendapatkan manfaat jaminan pelayanan kesehatan selama 28 hari sejak bayi dilahirkan dan masih dalam perawatan. Jadi pada saat lahir gitu ya, kemudian bayinya ini sakit, nah otomatis aktif dan dapat dilayani gitu ya, karena statusnya sudah aktif gitu ya. Nah, kemudian ketika dalam perawatan ini tadi, harus kita pastikan, nih poin 3 nih, status kepesertaan bayi baru lahir harus dipastikan selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak dirawat. Jadi begitu lahir ternyata perlu dirawat, berlaku ketentuan 3 kali 24 jam. Artinya apa? Bahwa segera didaftarkan, oh ini bayi dirawat nih di rumah sakit gitu ya. Nah, dia berlaku 3 kali 24 jam. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga untuk mendaftarkan bayinya tadi. Gitu ya. Nah, jadi 3 kali 24 jam ini kalau pasiennya melebihi 3 hari dirawatnya, tapi kalau misalnya di hari kedua sudah pulang, ya tetap harus diurus dulu. Atau kurang dari 3 hari jika pulang rawat sebelum 3 hari. Jadi misalnya sudah melahirkan di hari kedua pulang, gitu ya. Hari pertama pulang ya, tetap harus didaftarkan dulu, gitu, dan kartunya aktif. Itu ya yang ketiga, ya. Yang keempat, iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan pada saat mendaftar paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Nah, jadi ketika lahir itu iurannya sudah terbentuk Bapak Ibu bagi peserta JKN. Apakah dia mendaftar atau tidak mendaftar, ketika ibunya sudah ber-JKN maka sudah dikenakan kewajiban untuk membayar iuran. Gitu ya. Nah, yang poin 5, tidak mendaftar dan membayar iuran bayi baru lahir sejak 28 hari akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tadi, kalau misalnya gini, bayinya tuh lahir di bulan Mei 2021, baru akan didaftarkan sekarang, maka tetap dia ditagih sejak lahir. Karena tadi bahwa iurannya itu terbentuk sejak lahir. Maka statusnya pun kalau didaftarkan setelah dia lahir, sudah umur 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, statusnya akan tetap aktif. Tidak menunggu tidak menunggu 2 minggu untuk aktif. Gitu ya. Nah, ini yang di pasal 6 ini ada ya, iuran bayi baru lahir dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 bulan. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya ini kartu ibunya adalah PBI, yang bayar iurannya itu nanti pemerintah gitu. Kalau misalnya bayi lahir ini orang yang bekerja di PNS, TNI, Polri, maka yang bayar iuran adalah pemberi kerjanya. Gitu ya. Jadi, tapi yang dibayar sendiri siapa? Yang peserta mandiri. Nanti kita lihat di pahami segmennya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini
peraturan yang baru sekarang di Perpres 82 di pasal 16, 28 dan 46 untuk bayi baru lahir didaftarkan sejak lahir dan kewajiban membayar iuran itu sejak lahir, kemudian status kepesertaannya langsung aktif sehingga ketika pasien dirawat ini bisa langsung mendapatkan pelayanan dengan catatan segera diurus dalam waktu 3 kali 24 jam sebelum pasien pulang. Kalau misalnya kurang dari 3 kali 24 jam. Begitu ya, Bapak Ibu, terkait dengan ketentuannya. Gitu ya. Nah, ini ada nih, ada yang nanya. Nggak usah masuk kakak, nanti sabar ya, nanti kita jawab di slide berikutnya. Kita kupas habis ya. Jadi artinya apa? Ketika memang tadi bayinya tadi itu udah wajib gitu ya, dia akan aktif ketentuannya tadi di Perpres 82. Nah, selanjutnya nih, kita pahami dulu segmen pesertanya. Ya, kita pahami dulu segmen pesertanya. Ya, karena apa? Karena terkait dengan pendaftarannya tadi dan bagaimana nanti cara daftarnya, gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, peserta BPJS Kesehatan itu ada 2 kelompok. Kelompok penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, ini PBI ini singkatan dari penerima bantuan iuran, kemudian kelompok bukan PBIJK, bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kalau PBIJK ini berarti dia dari pusat, dari pemerintah pusat, dari APBN. Siapakah mereka? Mereka adalah, mohon maaf, orang tidak mampu, fakir miskin yang dibiayai jaminan kesehatannya oleh pemerintah, melalui pemerintah pusat. Totalnya berapa? Totalnya kuota yang disediakan itu 96 juta, 96, sekian juta, dan sampai saat ini peserta yang terdaftar di kita lebih kurang 85 juta. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah kelompok yang bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Bukan PBI, bukan orang yang nggak mampu, artinya dia mampu. Nah, siapa saja kelompok bukan PBI ini? Yang pertama, pekerja penerima upah. Ya, pekerja penerima upah siapa saja? Pejabat negara, pimpinan dan anggota DPR, pegawai negeri sipil, prajurit, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, pegawai swasta dan pegawai lainnya. Jadi, ketika kita bekerja, kita menerima upah, maka segmen pesertanya adalah PPU. Istilahnya adalah PPU, pekerja penerima upah. Nah, segmen yang kedua adalah pekerja bukan penerima upah. Pekerja bukan penerima upah ini siapa? Pekerja di luar hubungan kerja atau orang yang bekerja sendiri. Jadi dia tidak menerima upah, dia bekerja untuk menghasilkan dirinya sendiri gitu ya. Nah, ini masuknya adalah pekerja penerima upah. Dia PBPU istilahnya. Kalau yang terkenalnya itu peserta mandiri gitu ya. Yang ketiga adalah bukan pekerja. Bukan pekerja ini di sini ada penerima pensiun. Jadi kalau pensiunan PNS, TNI, Polri gitu ya, maka dia dengan hak pensiun, maka dia menjadi peserta BPJS-nya dari mana? Dari penerima pensiun atau bukan pekerja penerima pensiun pemerintah. Veteran dan perintis kemerdekaan juga sama, kemudian ini investor dan pemberi kerja. Kenapa Bu begini? Nanti iurannya berbeda. Gitu ya. Kalau yang dari pemerintah ini dia otomatis potong gaji, ini juga dari pemerintah, ini sama nanti dengan yang mandiri iurannya untuk BP yang investor dan pemberi kerja. Nah, kita simak nih iurannya ya. Nah, tadi sudah kita bagi dua, kita sekarang pahami iurannya dulu ya. Ketika dia bukan penerima bantuan iuran, yang tadi bukan PBIJK gitu ya, ada PPU, ada pekerja penerima upah, kelompok yang ini, kemudian ada PBPU, ada BP, dan ini PBIJK ya. Nah, sekarang kita yang bekerja ya. Ketika pekerja penerima upah, maka iurannya adalah 5%. 1% dipotong dari gajinya, 4% dari perusahaannya, dari pemberi kerjanya, kalau pegawai pemerintah dari pemerintahnya. Gitu ya.
Jadi totalnya 5% dari upah yang diterima. Gitu ya, upah yang diterimanya berapa gitu ya. Terus nanti berapa yang dijamin, nanti ada di slide berikutnya ya. Nah, kemudian kalau ingin menambahkan keluarga tambahan, tambahan iurannya 1%. Khususnya ini ada anak keempat. Nanti ini masuk pembahasan kita tentang BBL. Kalau lahir anak keempat bagaimana kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok PBPU. Kalau PPU iurannya nominal, persentase, kalau PBPU iurannya nominal. Tergantung kita pingin kelas berapa yang kita inginkan. Apakah kelas 1 150.000, kelas 2-nya 100.000, kelas 3-nya 42.000, tapi ada subsidi 7.000. Gitu ya. Jadi sehingga yang dibayarnya 35.000. Gitu ya. Ini kalau PBPU. Lah sekarang BP. BP tadi kan kita lihat nih ada 3 segmen begini. Nah, BP itu ada 2 kelompok. Kalau dia BP swasta, yang ini, yang investor, pemberi kerja gitu ya, maka iurannya nominal. Tapi kalau misalnya dia BP pemerintah, yang tadi pensiunan pejabat negara, kemudian pensiunan TNI, pensiunan PNS, janda atau duda penerima pensiun, tunjangan veteran, veteran juga dengan veteran non-tupet, non-tunjangan veteran ini ya, veteran tupet, veteran tunjangan veteran gitu ya. Kemudian perintis kemerdekaan dan jandanya gitu ya, maka dia otomatis dari gaji pensiunnya. Gitu ya. Nah, ini kita pahami dulu. Jadi pahami pesertanya, pahami iurannya. Apa hubungannya? Karena nanti hubungan dengan pendaftaran bayi baru lahir gitu ya. Nah, kita lihat peserta penerima bantuan iuran PBI yang ini, yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah gitu ya. Peserta PBI iurannya dibayarkan oleh pemerintah, anggota keluarga yang ditanggung adalah yang didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan keputusan menteri. Gitu ya. Jadi kalau ada orang PBI, dia menerima PBI, kemudian di KK-nya ada 5, tapi yang baru terdaftar 3, berarti usulan SK-nya itu baru 3 orang yang didaftarkan. Maka keluarga yang lainnya bisa diusulkan kembali. Melalui apa? Melalui Kementerian Sosial. Gini ya, karena yang menetapkan untuk PBIJK adalah Kementerian Sosial. Gitu ya. Nah, kemudian hubungannya apa? Tapi bagaimana dengan bayi baru lahirnya? Gitu ya. Kalau PBIJK, bayi yang lahir dari PBIJK, maka dia otomatis bisa didaftarkan langsung tanpa usulan untuk menjadi peserta jaminan kesehatan. Paham ya? Jadi ibu hamil, dia punya PBI, ya PBI ini yang dari pusat ya Bapak Ibu ya, jadi PBI APBN, ketika melahirkan anak, mau anak ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, maka bayinya tadi bisa didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang PBIJK, otomatis. Gitu ya. Otomatis di sini tuh harus diurus oleh keluarga ya, tapi secara kuota dia otomatis masuk, tidak perlu ada usulan baru. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini untuk PBIJK. Ingat PBIJK adalah PBI Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat, APBN. Clear ya? Yang kedua, peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Anggota keluarga yang ditanggung adalah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, ya, atau provinsi, kabupaten, kota. Jadi, kalau PBIJK itu yang didaftarkan adalah pemerintah pusat yang mendaftarkannya ke BPJS Kesehatan melalui Kementerian Sosial, nah, ada penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Misalnya Kota Bandung, Pemdanya Kota Bandung ngedaftarin ke BPJS Kesehatan Bandung. Kemudian Pemda Cimahi mendaftarkan warganya ke BPJS Cimahi. Pemda Kota Tasik mendaftarkannya ke BPJS Tasikmalaya. Siapa orangnya? Ya penduduk tersebut gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan bayinya? Bagaimana dengan bayi yang PBPU ini tadi? Nah, pendaftaran bayi untuk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah
Itu tergantung kesepakatan kerjasamanya. Kalau misalnya Pemdanya mengakomodir, contoh misalnya Kota Bandung. Kota Bandung itu mengakomodir bahwa bagi ibu hamil yang punya BPJS yang didaftarkan oleh Pemkot Kota Bandung, bayinya pun otomatis menjadi peserta. Gitu ya. Maka dia bisa. Tapi mohon maaf, misalkan nih, ada kebijakan tersendiri di kabupaten kota lain, oh tidak, di kota itu bayinya nggak otomatis. Maka bayinya itu nggak bisa masuk ke PBI daerah atau peserta PBPU Pemda gitu ya. Tapi dia harus daftar mandiri. Gitu ya. Ini kita lihat di iurannya. Kemudian yang ketiga, peserta mandiri, peserta PBPU dan BP meliputi istri, suami yang sah, seluruh anak dan anggota keluarga lain yang terdapat dalam satu kakak. Wajib didaftarkan peserta JKN. Nah, jadi kalau daftar yang peserta PBPU itu harus satu keluarga. Ada 5, 5, ada 6, 6. Tapi Bu, di kakaknya ada keluarganya orang lain misalnya. Kalau belum dipisahkan tetap wajib didaftarkan. Sebaiknya kalau memang tidak ingin didaftarkan, pisah kakak dulu. Begitu ya. Nah, anaknya itu bisa didaftarkan. Ketika bayi baru lahir ini tidak ada pembatasan. Gitu ya. Untuk yang ketiga, segmen mandiri. Ya. Jadi kita sudah bahas yang PBIJK segmen mandiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang dari perusahaan. Yang ini, yang PPU. Yang mana? Yang PPU. Mohon maaf, bukan dari perusahaan saja ya, tapi dari yang di sini. Yang dari pejabat negara, PNS, TNI, Polri, dia masuknya ke PPU. Gitu ya. Ketika membayar iuran 5% ini, gitu ya, ketika membayar iuran 5% ini, siapa saja sih yang ditanggung gitu? Nah, PPU itu dapat mendaftarkan maksimal 5 orang. Ya, PPU, anggota keluarga yang ditanggung paling banyak 4 orang. Jadi pegawainya plus anggota keluarga yang ditanggung berarti 4 jadi 5. 1 ditambah 4 anggota keluarga. 1 suami atau istrinya, kedua 3 orang anak. Anaknya itu belum nikah, belum bekerja, usianya belum 21, kemudian kalau dia kuliah bisa sampai 25 tahun. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya anaknya lebih dari 1, ya sorry mohon maaf bukan lebih dari 1, lebih dari 3. Bagaimana? Yang dijamin 3, gitu ya. Tapi kalau kakaknya sudah dewasa, ya adiknya bisa naik, gitu ya. Bisa naik menggantikan kakaknya, gitu ya. Nah kemudian bagaimana kalau lahir anak keempat? Ya berarti anak keempatnya nggak masuk tanggungan, berarti yang satunya itu daftar mandiri, gitu ya. Karena dia tidak masuk yang persentase iuran 5% tadi. Ketika anaknya lahir, maka dia jadi peserta mandiri, gitu ya. Nah, selain anggota keluarga sebagaimana dimaksud bagi peserta PPU dapat mengikut sertakan keluarga tambahan yaitu anak keempat. Begitu lahir anak keempat, anaknya ini bisa didaftarkan. Daftarnya bagaimana? Bisa lewat kantornya, kalau kantornya bersedia, ini untuk pegawai swasta, gitu ya, atau daftar mandiri jika kantornya tidak bersedia. Begitu ya, tidak bersedia melakukan pemotongan iuran. Itu Bapak Ibu terkait dengan pendaftaran tadi ya, bayinya mana dulu yang didaftarkan, sudah paham tentang peraturannya, sudah paham tentang pesertaannya, dan sudah paham iurannya. Nah sekarang cara daftar ya. Oke, ada pertanyaan menarik ya di chat. Nanti kita jawab ya. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Tadi ya, bayi ini penjelasan lebih lanjut ya. Bayi baru lahir dari ibu peserta JKN wajib didaftarkan ke kantor cabang BPJS dan membayar iuran paling lambat 28 hari dibuktikan dengan surat keterangan lahir. Artinya apa Bapak Ibu? Surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau akte lahir. Artinya apa? Begitu melahirkan kan belum punya kakak, Bu. Belum ngurus kakaknya. Terus syarat daftarnya apa? Berarti keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan atau akte kelahiran kalau sudah ada, ya, untuk mendaftarkan bayinya tadi, ya. Nah, ini yang mandiri.
Kemudian bayi baru lahir, anak pertama sampai anak ketiga dapat didaftarkan setelah bayi lahir dan aktif kepesertaannya. Pendaftarannya ini dilakukan kolektif melalui instansi atau perusahaan atau badan usaha. Jadi kalau kita bekerja, PNS, TNI, Polri, pegawai swasta gitu. Anaknya lahir nih 1, 2, 3, melahirkan anak ke 1, 2, 3, maka ini bisa langsung didaftarkan. Gitu ya. Nah, oke, sekarang bayi PBI tadi juga sudah saya jelaskan. APBN tadi otomatis, kalau yang PBPU BP Pemda berdasarkan perjanjian kerjasama dengan BPJS. Apakah Pemdanya mengakomodir untuk otomatis bayinya masuk ke yang dijamin oleh pemerintah daerah atau tidak? Ya, kalau tidak, maka dia menjadi peserta mandiri. Begitu ya. Nah, gini cara daftarnya. Di sini ada status aktivasi pendaftaran BBL, kanal pendaftaran, dan syarat pendaftaran. Ya, PBI-JK. Ketika bayinya lahir, statusnya aktif. Tetap didaftarkan ini ya. Iurannya dibayarkan pemerintah pusat. Jadi bukan dibayar sendiri oleh ibu yang melahirkan anak, yang PBI, ya. Pendaftarannya lewat mana, Bapak Ibu? Pendaftarannya saya pakai ini ya, biar enaknya. Pendaftarannya melalui SIPP rumah sakit. Jadi BPJS Kesehatan itu sudah bekerja sama dengan rumah sakit. Rumah sakit itu bisa mendaftarkan bayi yang sedang dirawat, gitu ya, yang kurang dari 28 hari untuk menjadi peserta ketika sedang dirawat, dan peserta ini tidak perlu ke kantor BPJS. Gitu ya, karena sudah secara otomatis didaftarkan. Syaratnya apa? Kartu JKN ibunya, kartu keluarga, surat keterangan lahir. Nah, kartu keluarga di sini, kartu keluarga ibunya kalau belum menyatu dengan suaminya. Gitu ya. Kan ada orang yang baru nikah, belum sempat bikin kakak, gitu ya. Maka di sini kakaknya kakak ibunya, kakak ibu yang melahirkan. Nah, kalau misalnya tidak didaftarkan oleh rumah sakit, gitu ya, karena mungkin bayinya sehat, sudah langsung pulang, gitu ya, maka pendaftarannya bisa melalui Pandawa. Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp, gitu ya, dan kantor cabang. Berarti datang ke kantor cabang. Ini untuk yang PBI Jaminan Kesehatan. Ini ya Bapak Ibu ya, untuk PBI Jaminan Kesehatan. Kalau pendaftaran PBI. Catatannya adalah SIPP. Bapak Ibu fokusnya di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi SIPP itu adalah aplikasi yang diinput di rumah sakit langsung online ke BPJS. Misalnya nih, ada ibu melahirkan di rumah sakit Astana Anyar. Maaf ya, bukan Astana Anyar lagi sekarang ya, rumah sakit RSUD Kiwari yang di Kopo. Itu kan rumah sakit ibu dan anak ya awalnya, pasti banyak lahiran di situ misalkan. Nah, ibunya PBI. Nah, oleh rumah sakit itu bisa didaftarkan ke BPJS dengan sistem SIPP ini. Dengan sistem SIPP ini, keluarga pasien itu menyerahkan kartu ibunya, kakak, dan keterangan lahir kepada petugas yang di rumah sakit dalam waktu 3 kali 24 jam maksimal. Gitu ya. Syaratnya itu. Kalau bayinya dirawat, Bu, tapi hari ke-5 baru lapornya, nggak bisa. Jadi pasien umum. Begitu ya. Tetap berlaku 3 kali 24 jam. Gitu. Clear ya? Nah, sekarang kita yang kedua. Bagi peserta PBPU atau peserta mandiri yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, yang Pemdanya itu perjanjian kerjasama atau PKS dengan BPJS Kesehatannya, BBL-nya atau bayi yang lahir dari peserta PBPU Pemda itu otomatis dijamin gitu. Maka pesertanya akan aktif, iurannya dibayarkan oleh Pemda. Ya, pendaftarannya di mana? Melalui Pemda. Ya, dalam hal ini kalau Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan.
Sistemnya pun kalau di Kota Bandung nih khususnya ya, ini Kota Bandung sudah online kalau di Kota Bandung. Kalau di kota kabupaten lain bisa bertanya kembali ke Dinas Kesehatan setempat. Apakah dia mengakomodir pendaftaran bayi baru lahir yang lahir dari ibu yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Kalau Kota Bandung, khusus Kota Bandung ini sudah online. Ya. Nah, kemudian persyaratannya bagaimana? Kalau secara ketentuan di BPJS hampir sama dengan yang ini, tapi apakah nanti ada syarat dan ketentuan lain, itu gimana nanti kebijakan pemerintah daerahnya. Gitu ya, Bapak Ibu, untuk yang PBPU, BP Pemda. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kalau Pemdanya itu tidak bekerja sama dengan BPJS untuk bayi baru lahirnya. Misalnya gini, Pemda A itu sudah menyediakan kuota 100.000 orang. Nah, sehingga alokasi anggarannya hanya cukup untuk 100 orang. Jadi tidak bisa kalau bayinya mau lahir, ya nggak bisa masuk karena kuotanya udah penuh gitu ya. Nah, bagaimana bayi yang baru lahir ini tadi ketika Pemdanya dalam kerjasamanya tidak mengakomodir BBL? Karena ini nggak sama ya Bapak Ibu yang PBPU BP Pemda ini tergantung perjanjian kerjasama. Kalau dia tidak PKS, ini kita tulis non PKS ya, status kepesertaannya aktif ketika lahir gitu ya didaftarkan, tapi harus bayar iuran sendiri oleh peserta. Karena dia didaftarkan menjadi peserta mandiri dan langsung aktif. Tapi jadi didaftarkan dulu, kemudian bayar iurannya langsung aktif. Caranya gimana? Mohon maaf, yang kedua tadi kenapa kita tidak tulis SIPP? Karena nggak bisa diakomodir di SIPP. Artinya harus manual ini pendaftarannya, walaupun ada sistem yang online. Jadi mekanismenya BPJS itu berhubungannya dengan Pemda. Nah, tapi kalau yang non-PKS, maka pesertanya sendiri yang ke kantor BPJS atau melalui Pandawa. Gitu ya. Syaratnya apa? Kartu JKN ibunya, kartu keluarga, surat keterangan lahir, dan bersedia untuk auto debit rekening. Jadi harus memiliki rekening mitra BPJS Kesehatan. Bisa Bank Mandiri, Bank BCA, BRI, atau fintech lainnya. Sudah Bu, saya sudah auto debit pakai GoPay, pakai Shopee, pakai Tokopedia. Harus ada bank nggak Bu? Nggak perlu. Kalau sudah auto debit tadi. Tapi kan kalau misalnya PBPU Pemda nggak auto debit Bu, karena kan yang saya dibayarin Pemda. Nah maka anaknya ini harus pendaftaran auto debit gitu. Ya, mudah-mudahan bisa paham nih. Jadi untuk pendaftaran anaknya jadi peserta baru statusnya karena dia tidak ikut ke ibunya kan. Karena Pemdanya tadi tidak mengakomodir perjanjian kerjasama bahwa bayinya otomatis dijamin oleh pemerintah daerah. Clear ya sampai sini ya. Coba saya cek dulu nih. Mudah-mudahan masih menyimak ya. Saya cek dulu nih. Nah, Ibu Risma masih menyimak ya, Bu? Oke, Masih, Bu. makasih. Makasih, Bu. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan masih sama fokus sama kayak Bu Risma ya. Nah, sekarang yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, peserta PBPU atau peserta mandiri. Yang tadi, yang kelas 1-nya 150, kelas 2-nya 200, kelas 3-nya 35.000. Karena ada subsidi 7.000. Gitu ya. Oke, mohon maaf ya, kalau yang ini tadi ya, pendaftarannya mandirinya nanti kelas 3 ya. Nah, kalau yang PBPU, sama harus didaftarkan juga sendiri oleh pesertanya, oleh keluarganya, oleh ayahnya, berarti karena kan ibunya lagi melahirkan gitu ya. Dia statusnya langsung aktif. Bedanya dengan yang dua tadi, yang PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, kalau yang mandiri itu diakomodir dari SIPP rumah sakit. Ya, ketika bayinya sedang dirawat dalam usia kurang dari 28 hari, maka rumah sakit bisa mengajukan pendaftarannya. Jadi pesertanya tidak perlu ke kantor cabang atau melalui Pandawa. Syaratnya apa? Kartu JKN, KK, surat keterangan lahir, dan sudah registrasi auto debitnya ini. Gitu ya. Jadi ini bisa diakomodir di SIPP. Bu, bagaimana kalau lahirannya nggak di rumah sakit, lahirannya di bidan misalnya?
ya berarti pendaftarannya manual melalui kantor cabang atau melalui layanan WA. Gitu ya, untuk yang mandiri PBPU, BP atau peserta mandiri. Nah, sekarang yang kelima adalah yang bekerja. PPU tadi, PNS, TNI, Polri, pejabat negara, anggota dewan, perangkat desa, dan seterusnya, melahirkan anak ke-1 dan sampai dengan 3. Ya, anak ke-1 lahir nih, anak ke-pertama, anak kedua, anak ketiga, gitu ya. Maka dia aktif. Ya, bayar yuran nggak, Bu? Enggak, karena sudah langsung pemotongan gaji tadi. Jadi gaji tadi yang 1% dipotong itu untuk 3 orang anak. Jadi tidak ada lagi penambahan yuran ketika PPU ini mendaftarkan anak ke-1 sampai ke-3. Pendaftarannya lewat mana? Kalau dirawat bisa melalui SIPP rumah sakit. Kalau sedang tidak dirawat, berarti bisa melapor ke HRD kalau yang perusahaan swasta. Atau melalui Pandawa dan kantor cabang. Tapi kami sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu, yang namanya pekerja penerima upah ini kan ada kantornya. Orangnya kan nggak masing-masing. Harapan kami memang pendaftarannya itu kolektif. Jadi nggak setiap orangnya datang gitu ya. Yang dirawat sudah diakomodir lewat SIPP, kemudian yang bekerja di perusahaan melalui HRD, yang PNS, TNI, Polri melalui umpeknya atau personalnya atau operatornya gitu ya. Nah, ketika dia tidak daftarkan, ini bisa melalui Pandawa atau kantor cabang. Syaratnya apa? Kartu JKN ibunya, kakak, dan surat keterangan lahir. Bedanya apa dengan yang mandiri? Tidak perlu auto debit karena yurannya sudah terpotong dari gaji yang 1%. Clear ya? PPU anak ke-1, 2, dan 3. Bu, bagaimana kalau apa namanya? Mohon maaf, misalnya nikahnya 2 kali sehingga anaknya sudah ada anak dari istri ke-1 gitu. Tetap berdasarkan urutan kelahiran. Ya. Kalau misalnya dengan istri yang kedua itu istri yang pertama sudah punya 2 anak, maka susunan keluarganya istri yang kedua melahirkan anak pertama jadinya anak ketiga. Gitu ya, dia berdasarkan kelahiran anaknya, status yang sudah terjamin di BPJS. Bukan diagnosa persalinannya ya, bukan diagnosa persalinannya. Selanjutnya yang terakhir, Bapak Ibu, kalau pekerja penerima upah tadi, PPU ya, PNS, TNI, Polri, pejabat negara, anggota dewan, perangkat desa, melahirkan anak keempat. Bagaimana? Gitu ya, perusahaan swasta juga sama ya. Kan tadi cuma dijamin sampai 3 anak. Berarti kalau anak keempat, aktif nggak Bu? Kalau daftar bayinya aktif, semua segmen ketika mendaftarkan bayinya aktif. Hanya saja ada yang aktif setelah bayar yuran, ada yang aktif tidak perlu bayar yuran. Yang tidak perlu bayar yuran ini PBI karena dibayarin pusat. PD Pemda yang PKS BBL karena dibayarin Pemda, gitu ya. Tapi kalau nggak dibayarin oleh kantornya, oleh Pemdanya, berarti harus bayar sendiri. Dibayarkan sendiri oleh peserta atau oleh pemberi kerjanya. Ini pemberi kerja. Ya. Nah, kemudian pendaftarannya lewat mana? Oke. Kalau anak keempat dan seterusnya, ini pendaftarannya lewat Pandawa dan kantor cabang. Belum bisa melalui SIPP atau melalui HRD. Karena apa? Karena pendaftarannya jadi peserta mandiri, ini memerlukan auto debit. Tapi Bu, sama kantor mau dibayarin karena potong gaji saya. Boleh, kalau itu berarti melalui kantornya, potong gaji pegawainya. Jadi gaji pegawainya ditambah potongan 1%. Nanti yang mendaftarkan HRD-nya. Ini dengan catatan kalau yang perusahaan swasta. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika suami istri bekerja, kemudian melahirkan anak keempat, 5, 6 gitu. Susunannya jadi gimana? Misalnya dibagi 2 nih,
1, 2, 3 ke istri, 1, 2, 3 ke suami, enggak begitu. Tetap urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Jadi ketentuannya begitu. Ya, jadi tidak berdasarkan dibagi 2. Jadi enggak begitu, ya. Itu Bapak Ibu mudah-mudahan masih menyimak ya. Oke, kita sedikit lagi nih sebelum kita masuk sesi berikutnya. Nah, pendaftaran BBL tadi Bapak Ibu, punten ya. Kan di sini kita kan pakai kartu keluarga. Artinya kan kita di sini kan pakai kakak ibunya, kakak gitu ya. Berarti anaknya belum punya NIK Bu, karena belum masuk kakak, karena masih pakai surat keterangan lahir. Betul. Maka Bapak Ibu, ya, BBL itu status kepesertaannya hanya berlaku selama 3 bulan sejak lahir. Gitu ya. Karena apa? Ketika lebih dari 3 bulan, ya, dia otomatis nonaktif. Gitu ya. Jadi 1, kepesertaan BBL bersifat sementara selama 3 bulan sejak lahir. Agar kepesertaan terus aktif, lakukan perubahan data bayi nyonya menjadi nama bayi. Jadi begitu permintaan daftar ke BPJS yang ini tadi, itu kami menulisnya kalau dia tidak melampirkan kakak atau belum punya NIK, itu bayi nyonya Lensi, bayi nyonya Ajeng, bayi nyonya Rismawati gitu. Dan itu berlaku 3 bulan. Gitu ya. Nah, biar tetap aktif terus, gitu ya, maka harus dirubah nih bayi Nyonya Lensi itu menjadi namanya siapa? Misalnya namanya Latifa, gitu ya. Maka diganti. Syarat ngegantinya gimana? Ya berarti kakaknya dilaporkan ke BPJS. Ya, syaratnya urus dulu ke Dukcapil. Sudah dibuatkan kakaknya, sudah online, laporkan ke BPJS, bisa melalui Pandawa. Kalau HRD bisa melalui, kalau perusahaan swasta bisa melalui perusahaannya, HRD. Kalau PNS, TNI, Polri bisa melalui bagian kepegawaiannya, gitu ya. Kalau yang mandiri harus urus sendiri, ya. Apabila lebih dari 3 bulan, maka kepesertaannya nonaktif. Tapi Bu, ini usianya 4 bulan, kakaknya belum sempat urus, tapi udah keburu dirawat, belum punya NIK. Mohon maaf, kami tidak bisa melakukan aktivasi seperti tadi permohonan bayi baru lahir. Nggak bisa, karena dia hanya sampai usia 3 bulan. Gitu ya. Jangan lupa melaporkan perubahan data BBL dapat melakukan di aplikasi mobile JKN atau melalui pelayanan WA Pandawa. Itu ya Bapak Ibu, cukup sepertinya mudah-mudahan sudah kita bahas habis terkait pendaftaran BBL. Terima kasih sekali atas partisipasi dan perhatiannya. Mudah-mudahan nanti di sesi diskusi kita bisa menambah pengkayaan terkait dengan pendaftaran bayi baru lahir. Saya kembalikan dulu ke Teh Ajeng. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lensi atas pemaparan materinya. Memang Bu dilihat di kolom chat ini udah banyak banget ya Bu ya pertanyaan-pertanyaan, tapi kita akan keep dulu Bu karena selanjutnya kita akan nonton sama-sama terkait video NIK. Jadi Bapak Ibu sambil yang belum bertanya boleh nih dipikirkan mau pertanyaan apa. Jadi nanti bisa dikirimkan di kolom chat sambil kita nonton videonya dulu. Baik, kita akan nonton. Nah, nanti Bapak Ibu setelah ini kita ada kuis ya Bapak Ibu, kuis berhadiah untuk 5 orang pemenang. Jadi nanti Bapak Ibu sambil ditonton videonya akan kami kirimkan juga link kuisnya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa join untuk ikutan kuis kita kali ini yang pastinya materinya berhubungan sama yang tadi disampaikan oleh Bu Lensi. Layanan kesehatan merupakan hal pokok dan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Telah banyak masyarakat yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatannya dengan kehadiran program JKN KIS.
Demi meningkatkan kemudahan peserta JKN KIS dalam mengakses layanan kesehatan, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengembangkan sebuah inovasi. Inovasi yang dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan seiring terus bertambahnya jumlah peserta JKN KIS. Kini, peserta JKN KIS dapat hanya dengan menunjukkan nomor induk kependudukan atau KIS digital pada aplikasi mobile JKN untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan, sehingga tidak perlu lagi mencatatkan bpjs sehat. Selain untuk memudahkan peserta, melalui inovasi ini, BPJS Kesehatan juga berupaya memenuhi amanah undang-undang untuk memberikan nomor identitas tunggal bagi peserta JKN KIS dengan memanfaatkan nomor induk kependudukan. Untuk Anda dan keluarga, kami senantiasa berinovasi memberikan pelayanan terbaik. BPJS Kesehatan melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri. Dengan gotong royong, semua tertolong. Baik Bapak Ibu, tadi barusan sama-sama kita sudah melihat video terkait NIK. Jadi NIK ini adalah sebagai salah satu identitas kepesertaan untuk peserta-peserta JKN. Karena kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan gampang ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, sekarang kan sudah zamannya gadget ya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak bawa kartu nggak masalah. Karena Bapak Ibu kan pasti bawa ya kalau KTP, NIK itu mah pasti bawa ya. Nah Bapak Ibu bisa tunjukkan KTP-nya ke fasilitas kesehatan yang Bapak Ibu datangin. Nanti petugas di sana akan mengecek kepesertaan Bapak Ibu dari nomor NIK. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan KIS digital seperti yang awal tadi kita sudah tonton bersama terkait aplikasi mobile JKN. Salah satu menu andalannya adalah menu kartu, ada di bagian bawah di aplikasi tersebut. Nanti kalau saat Bapak Ibu klik, nanti akan muncul KIS digital, Kartu Indonesia Sehat Digital. Itu juga bisa ditunjukkan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan. Jadi nggak usah khawatir kartunya nggak dibawa, tidak perlu khawatir. Nggak usah khawatir juga kalau, aduh saya belum punya kartunya nih, saya mau cetak, itu juga tidak perlu Bapak Ibu karena kita sudah ada KIS digital dan bisa menggunakan NIK ini. Jadi untuk tanda kepesertaannya peserta BPJS atau peserta JKN ini tidak harus memiliki kartu karena ada KIS digital dan bisa menggunakan NIK. Ya Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu repot-repot untuk cetak kartu, datang ke kantor, ngantri untuk cetak kartu nggak perlu ya. Jadi bisa menggunakan HP, semua ada dalam genggaman. Jadi Bapak Ibu yang belum mendownload aplikasi mobile JKN-nya, kami sarankan untuk mendownloadnya karena itu aplikasinya sangat bermanfaat sekali. Nah Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam sesi diskusi. Karena keterbatasan waktu kami, jadi kami akan memilih pertanyaan yang memang berhubungan terkait materi kita hari ini. Baik, Bu Lensi mau ada yang langsung dijawab atau saya pilihkan dulu Bu nih dari absen kali ya Bu ya? Oke, yang raise hand aja dulu, 2 orang untuk raise hand boleh, silakan. Boleh kepada yang raise hand, Ibu Entin Rostini, mangga Bu bisa on cam dan on mic. Selamat siang, Bu Lensi. Selamat siang Ibu. Saya bisa senang bisa hadir di sini. Saya mau bertanya Bu, tindakan apa kalau misalnya ibu hamil itu belum bisa sulit untuk mendapatkan anaknya untuk BPJS-nya Bu? Maksudnya gimana Bu? Ketika daftar sulit sekali gitu untuk mendaftarkan, sedangkan si ibu hamil ini urgent sekali gitu untuk melahirkan. Oke, tapi belum lahir berarti kalau hamil? Ya, tapi selalu sulit gitu untuk, karena melalui linknya itu Bu, online-nya gitu. Tindakan apa Bu untuk ininya, untuk lebih cepatnya gitu mendapatkan kartu BPJS-nya? Ibu Entin ini sudah, maksudnya lewat Pandawa mungkin ya Ibu Entin ya? Enggak sih,
Ya kan si ibu hamil ini sudah mendaftarkan, tapi sulit sekali gitu ke Pandawa, baik ke call center gitu. Oke. Ibu hamilnya Ya, sendiri itu belum punya kartu, Bu? Belum daftar jadi belum, peserta juga? belum, ya, belum. Gimana Oke. Bu tindakannya Bu? Sebelumnya ibu hamil ini sudah pernah punya nggak, misalnya dari kantor atau dari kepesertaan yang Enggak lain Bu, gitu? enggak karena prasejahtera dianya. Oke, berarti memang daftarnya mau yang bayar sendiri gitu? Tadinya ingin PBI Bu Oke, dengan APBN, ya. oke. Ya KTP-nya mana, begini. Bu? KTP-nya mana, ibu ini hamil ini? Oh, KTP-nya penduduk mana? penduduk Klengkong. Kota Bandung. Ya, Oke, memang keluarga prasejahtera. ya, Oke, baik. Ya, makasih Bu Entin. Saya sudah tangkap pertanyaannya. ya, Jadi istilahnya gini ya Bu ya, ini ya, kan ibu hamil, jadi mau jaga-jaga pas nanti lahir itu dia sudah punya, dan ibunya sendiri ya, belum terdaftar sebagai peserta, gitu ya. ya, Nah, ya. oke, ketika mendaftar lewat WA itu ada kendala apa namanya, mungkin ya jaringannya Sulit, sibuk, kemudian memang ya, sulit, kapasitas ya, layanannya juga terbatas gitu ya. Baik, ya, ya, terima kasih Bu. ya. Yang pertama nih, Terima kasih. kan Ya, kita harus harus pahami dulu nih, yakin mau jadi peserta mandiri atau tetap melanjutkan menjadi peserta yang dibayari oleh pemerintah, gitu kan? Nah, ya, ya, jika sudah yakin untuk menjadi peserta mandiri, pastikan memang punya kemampuan untuk membayar yuran. Ini ya, kepastian bayar yurannya dulu ya Bu ya, yang ya, eh, eh, disiapkan gitu ya. Nah, ya, ketika memang pendaftaran melalui Pandawa ini tidak terakomodir, solusi yang ya, keduanya bisa melalui Mobile JKN, Ibu. ya, Aplikasi Mobile mobile. JKN itu di-download, kemudian Oke, pendaftaran. Nah, ketika di-download itu dibuka, mohon maaf saya share screen terkait dengan Mobile JKN ya. Nah, ya, ketika di-download, di situ kunci pencariannya adalah buka Google Play Store atau App Store, ketik Mobile JKN. Kemudian di bawah kanan itu ada tulisan daftar kalau kita sudah download. Nah, ya, kalau kita ingin mendaftar menjadi peserta, maka pilih pendaftaran peserta. Nah, di situ pendaftaran tuh peserta. di situ disuruh isi nik, paskes, kelas dan seterusnya. Itu adalah Ya, pendaftaran baru menggunakan Mobile JKN. Dan ya, ini dia tidak ada batasan Ibu. Ibu bisa lakukan setiap hari, jamnya juga 24 jam dengan catatan bahwa memang sama sekali belum terdaftar, ya, belum ya, pernah punya sama sekali. Nah, tadi ya, kan di Pandawanya agak susah karena memang ya. mungkin jaringannya sibuk atau memang kuotanya terbatas. Terlalu banyak, ya, Ya, tapi kalau melalui Mobile JKN ini tidak, ya ini tidak ada pembatasan. Jadi bisa melalui Mobile JKN. Dan saya sudah beberapa kali orang yang kami tutor itu kita arahkan ke Mobile JKN dan mereka berhasil melakukan pendaftaran, gitu ya Bu ya. ya, Tapi kalau ya, misalnya Pandawa juga nggak bisa, kemudian apa namanya Mobile JKN juga nggak bisa, ya bisa datang ke kantor cabang setempat, Ibu. Boleh. ya. Ini kalau untuk Boleh. yang pendaftaran mandiri. Gitu ya, Bu ya. Kalau Bu Lensi, kalau call center 1.500-400 itu bisa nggak ke sana? Oke. Kalau sekarang Ibu call centernya sudah ganti 165 ya, Bu ya, bukan Ya, 1.500-400. Saat ini fiturnya masih dalam perbaikan, Ibu. Eh, oh ya, Kami akan informasikan segera kalau misalnya segera di care center itu bisa melayani pendaftaran baru. Sekarang belum siap. bisa. Sekarang belum Oh bisa. iya, Ya, ya. itu. Terima Itu ya, kasih Bu. atas informasinya Ya, ya, baik. Bu Lensi. Ya, mangga. Ya, Ya, tenun. sama-sama Ibu. Mangga. Terima Baik, kasih Bu Tin. satu orang lagi. Boleh, Boleh Bu. Bapak-bapak. Panen Pak Hadi Warsoyo dari P4TK. Silakan Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Saya kebetulan ditugaskan menjadi PIC-nya dari PPNPN P4TK TKPLB. Anggaran kami dari APBN pusat. Nah, yang saya ingin tanyakan, di kantor kami itu ada pegawai yang mengalami sakit.
Nah, status pekerjaannya itu sekarang sudah keluar dari PPNPN-nya gitu. Nah, status kepesertaannya itu otomatis kan berhenti dan digantikan oleh orang lain. Itu bisa dipindahkan ke PBI APBD atau APBN enggak? Oke, baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Walaupun memang Status pegawainya sekarang sakit gitu. ya kondisinya sakit ya Pak ya, tapi nggak apa-apa Iya. kita bahas di luar dari topik BBL ya Pak ya. Ya mungkin ya, Artinya mohon maaf itu ada. ya nggak apa-apa. Maksudnya kan gini, tadinya kerja seperti Bapak gitu ya di Ya, pegawai di sana. Ternyata betul. memang perjanjian kerjasamanya mungkin tidak lanjut gitu ya Pak ya. Iya, iya Nah, betul. ingin daftar lagi tapi yang dibayarin oleh pemerintah gitu. Bukan daftar kan otomatis beralih. Beralih gimana Pak? Nah, kan dari peserta PPNPN-nya kan udah di stop. Ya, Betul. Nah, berarti kan itu beralihnya itu kan otomatis ke BPJS Kemandirian gitu. belum otomatis Pak. Oh, belum. Jadi belum. Jadi kalau misalnya kita kerja di kantor, terus sama kantor didaftarin, terus kita keluar gitu ya. Nah, kita keluar, kalau kita tidak urus ke BPJS untuk jadi peserta mandiri tidak otomatis, Pak. Jadi kita ngurus dulu. Tidak punya kepesertaan berarti. Betul. Kepesertaannya jadi tidak aktif, tidak bisa digunakan dan tidak muncul juga iuran. Gitu. Oh, nah itu bisa didaftarkan untuk PBI APBD enggak gitu? Karena posisinya kan sedang sakit, jadi ekonominya juga kurang mampu gitu. Oke. Pendaftaran PBI APBD-nya penduduk mana nih Pak? Kota Bandung atau non Kota Bandung? Kota Bandung. Kalau Kota Citepus. Bandung, silakan konsultasi ke puskesmas setempat ya, ya Pak ya. Langsung ke puskesmas setempat. Ya, silakan konsultasikan ke puskesmas setempat karena pendaftaran yang didaftarkan oleh pemerintah daerah ketika penduduknya sedang sakit, khusus Kota Bandung nih ya, khusus KTP Kota Ya. Bandung, KTP Kota Kabupaten lain kami tidak paham gitu ya. Maka bisa langsung konsultasi ke puskesmas. Apakah nanti dia layak untuk didaftarkan atau tidak? Yang mengajukannya ke BPJS Kesehatan adalah puskesmas setempat melalui Dinas Kesehatan. Gitu ya, Pak? Terima kasih, Bu. Boleh Baik. satu lagi? Oke, mangga, Pak. Untuk saya posisinya masih PPNPN. Ya. Untuk yang pegawai PNS-nya itu kalau ada perubahan data, misalkan penambahan anggota keluarga atau peralihan data BPJS calon bayi bayi orang tua gitu kan, itu harus dirubah. Nah, itu bisa nggak diurusin sama saya atau sama pegawai yang bersangkutan langsung? Diurusinnya sama subak umpeknya Pak, melalui PIC yang BPJS Kesehatan, nanti ada tim kami namanya Bu Hurin. Gitu ya Pak gitu. ya. Sama kayak Bapak berhubungan dengan Ibu Parisa, untuk PPNPN, nah PNS-nya juga ada bagian khusus. Gitu ya Pak ya. Ya, Oke. ya. Makasih Bu, terima kasih. Sami-sami Pak, sehat selalu, mangga. Ya, baik sekali. Biar bisa ngomong. Baik, kita lanjut pertanyaan yang di chat ya, yang ada hubungannya dengan topik kita hari ini. Ibu Boleh pilih nih Bu, aja ya. ada pertanyaan di absen sama di chat. Tadi saya sudah gabungkan ya Bu ya. Cara mengetahui bayi yang sudah terdaftar itu seperti apa Bu? Karena nomor kartunya kan belum ada. Sama kapan kartu bayi itu bisa diterima setelah pendaftaran Bu? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banget nih. Pertanyaannya mungkin mewakili yang lain. Kalau sudah tahu kita ingin tahu sudah didaftarkan atau belum, caranya bagaimana gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sosialisasi ini, harapan kami semuanya mendownload Mobile JKN. Ya, pasti punya handphone ya. Nah, download Mobile JKN, buka Google Play Store, kemudian ketik daftar, kemudian enggak yang dari pilih pengguna mobile. Jadi kalau kita ibunya sudah punya kartu nih, boleh ditutup.
Oke, ibunya kan sudah punya JKN nih, berarti ibunya yang login di mobile JKN. Ibunya yang login di mobile JKN. Sorry. Klik daftar, ketika sudah download ya, klik daftar, kemudian nanti pilih pengguna mobile. Kemudian di situ mengisi nomor NIK atau nomor kartu, mengisi nomor handphone, mengisi password. Password ini Bapak Ibu buat dulu, apakah nama dan tanggal lahir anaknya. Misalnya Lensi 2022 gitu, koma. Lensi 2021 silakan ya. Atau misalnya Ajeng 2014 silakan ya. Nah, kalau nanti ada warning, misalnya nomor handphone yang Anda ketik tidak terdaftar di BPJS Kesehatan misalnya, maka Bapak Ibu bisa laporkan ke link ini, bit.ly garis miring bit ya BIT ini kemudian no HP BDG atau scan barcode di sini ya, atau ini nanti filenya sudah bisa di share di room chat ya. Nah kemudian setelah berhasil dapat konfirmasi, Bapak Ibu menunggunya maksimalnya 30 menit sampai 1 jam di hari kerja. Mohon maaf ini di hari kerja. Nanti petugas akan mengupdate, Bapak Ibu bisa coba lagi. Ya, bisa coba lagi nanti download, kemudian lakukan registrasi. Registrasi kemudian login kembali dengan nomor kartu dan user yang tadi kita buat. Nah, ketika nanti sudah muncul tampilan menunya, maka di situ ada menu peserta. Ada menu peserta. Di situ akan muncul status kepesertaan kita. Siapa saja yang terdaftar. Nah, termasuk kalau bayinya sudah didaftarkan akan muncul di situ Bapak Ibu. Jadi statusnya jadi bayi nyonya. Gitu ya. Jadi cara yang paling cepat untuk mengetahui apakah bayi nyonya yang sudah didaftarkan atau belum adalah dengan aplikasi mobile JKN. Download dan lakukan registrasi, kemudian pada menu peserta itu diklik nanti muncul seluruh status kepesertaan. Apakah dia aktif atau tidak, apakah sudah didaftarkan atau tidak. Saya coba perlihatkan nih yang dari punya saya gitu ya. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Ini muncul nggak ya? Kelihatan nggak ya? Enggak ya, nggak kelihatan. Ini bisa. Nah, seperti ini ya. Kalau muncul kelihatan sedikit. Jadi dia akan muncul di menu peserta itu adalah status kepesertaan kita. Di sini sudah tahu apakah sudah terdaftar atau belum. Gitu, Teh Ajeng. Mudah-mudahan bisa dipahami. Halo Ibu. Ya. Bu, mau nanya. Iya Bu. Halo Ibu Yeni, silahkan. Ya, jadi gini ya Bu ya, saya itu kan BPJS kelas 1. Udah berapa tahun ini nggak bayar. Terus kemarin mau diurusin ke kantor suami buat dimasukin bareng ke kantor suami gitu ya Bu ya. Pas kemarin udah download JKN, itu nomor handphone yang saya dulu daftarin udah nggak aktif. Jadi caranya gimana ya Bu ya? Tadi Bu yang saya jelasin barusan. Ibu Saya baru gabung. Oh, baru gabung. Oke, ada di room chat Ibu. Ada di room chat, di chat. Nah, di situ ada link. Nah, Ibu isi di situ ya. Oh iya. Ya, nah diisi di situ. Jadi Bapak Ibu juga yang lain sama ya, ketika download mobile JKN, nomor handphonenya ternyata sudah ganti atau nomor telepon yang lama bisa dirubah di sini. Gitu. Nah, Ibu kalau untuk kan kemarin saya dapat email terakhir itu kan bayarnya itu semua tunggakan 2.070.000. Itu bisa dicicil nggak Bu biar aktif lagi? Caranya gini, ini kan suaminya kerja ya? Ya, kerja. Oke, bisa dicicil dengan program rehab. Ada nanti di mobile JKN itu, di mobile JKN nanti ada menu pembayaran iuran bertahap atau rehab. Nah, bisa dicicil di situ. Kalau misalnya sudah lunas, itu nanti langsung bisa dimasukin ke kantor suami nggak Bu? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Oh, ya udah. Ya. Terima kasih Bu infonya ya. Sami, mangga, sehat selalu. Terima kasih Bu Yeni. Bu, ini juga ada pertanyaan nih Bu, banyak yang bingung juga kalau misalnya
suami dan istri ini kepesertaannya berbeda, Bu. Sebenarnya bayinya harus dimasukin ke yang mana? Bayinya masuk di ibunya, karena nanti kan yang ikut aktif itu ibunya. Nanti kalau anaknya ikut ke bapaknya, statusnya jadi tidak aktif gitu. Makanya tadi sistem aplikasi itu akan membaca ketika memang ibunya jadi peserta gitu ya. Jadi bagi suami istri yang melahirkan mohon maaf, bagi suami istri yang bekerja gitu ya, anaknya ini masuk kemana ketika lahir? Masuk ke ibu dulu. Tapi Bu, nanti gajinya itu saya mau masukin ke bapaknya, nggak apa-apa. Nanti setelah proses pendaftaran bayinya selesai, dipindahkan ke bapaknya juga bisa, gitu ya. Dipindahkan ke suami juga bisa, gitu. Baik, terima kasih Bu Leci. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau langsung on mic. Kalau tidak ada, akan kami bacakan dari kolom chat. Ada Bu, saya Bu. Silakan Pak. Boleh Pak. Sorry, ini sebenarnya cuman minta informasi aja, tapi sampai hari ini memang belum terjadi juga. Kan ada informasi terakhir tuh masalah yang kelas-kelas itu akan dirubah ya Bu ya. Itu kan masih berlaku atau nggak jadi itu gimana Bu? Oh, kalau itu Ya, Pak sedang kan. pembahasan Bapak. Kami juga sampai saat ini juga belum terinformasi dan belum ada regulasinya, gitu, belum ada peraturannya. Oh ya udah kalau gitu. Jadi masih seperti biasa ya sama baik yang mandiri Masih maupun yang seperti perusahaan biasa. sama ya. Betul, Baik. betul Pak. Makasih Ibu informasinya. Sami-sami Pak, mangga. Terima kasih Bapak Marianto. Untuk tadi ada juga pertanyaan Bu yang pas ke satunya tidak ada pelayanan persalinan. Untuk yang tadi bertanya sudah kami kirimkan ada Puskesmas Ponet untuk bisa pelayanan lahiran 24 jam ya Bapak Ibu ya, sudah kami kirimkan juga daftar-daftar puskesmasnya di kolom chat. Baik, Bu Lensi apa ada mau pertanyaan yang dipilih oleh Ibu Bu? Baik, Bapak Ibu, kita mohon izin masih ada waktu, nggak apa-apa. Jadi namanya juga forum bertanya soal JKN. Ketika masih ada waktu, kita akan berakhir di pukul 11.30. Mudah-mudahan ini masih tetap bergabung dengan kita, ya. Kita akan coba dari chat yang paling awal dulu, walaupun tidak berhubungan. Mudah-mudahan ini menjadi solusi pertanyaannya. Asalkan memang yang bertanya masih standby, gitu ya. Boleh nanya bertanya Bu? Boleh satu dulu yang Iya saya Bu. pertanyaan langsung boleh Pak Khairul Alfa, silakan. Baik, saya mau nanya Bu. Ya. Saya kan punya BPJS Mandiri, BPJS Kepemerintahan. Ya. Sedangkan istri saya BPJS Mandiri. Ya. Nah, sekarang istri saya sedang hamil. Nah, Ya. nanti kalau anak saya mau bikin yang mau lahir itu BPJS bisa nggak ikut ke BPJS Kepemerintahan? Oh, oke. Cukup Pak pertanyaannya? Cukup. Oke. Terima kasih. Baik. Nah, untuk pertanyaan Pak Khairul Alfa, apakah bisa ketikanya anaknya lahir ikut ke bapaknya? Nanti anaknya ketika daftar nggak aktif Pak, karena kan bapak bukan ibunya, gitu. Jadi biar dia aktif, maka dia ikut kepesertaan ibunya. Jadi kalau ibunya mandiri, pesertanya mandiri. Kalau ibunya PBI, dia PBI. Kalau ibunya perusahaan, dia ke perusahaan. Gitu. Terus pertanyaan yang kedua, Pak, Ibu mungkin nggak suatu hari nanti dipindahkan menjadi yang dibayarkan semua oleh pemerintah daerah. Mekanismenya pengusulan, Pak. Pengusulan melalui DTKS gitu. Kalau yang PBI-nya pusat gitu. Jadi memang mohon maaf Pak Khairul Alfa, selain dapat PBI, Bapak sendiri dapat bantuan sosial yang lain nggak? Misalnya PKH atau apa gitu? Nggak dapat ya. Nah, untuk mendapatkan yang dari pemerintah itu usulan baru Pak dari DTKS. Jadi kalau dari kepesertaan JKN-nya belum bisa, Bapak anaknya lahir itu ikut ke Bapak. Jadi yang dibayarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu ya, karena ibunya mandiri gitu Pak. Ya walaupun nanti saya usul ke rumah sakit itu tetap nggak bisa ya? Belum bisa diakomodir. Kalaupun nanti mau diusulkan, mekanismenya kalau tinggalnya di kabupaten berarti lewat desanya,
Kalau tinggalnya di kota berarti lewat kelurahannya. Jadi diinput dulu di 6NG-nya, gitu. Terus diusulkan ke dinas sosial mengusulkan ke Kemensos, Kemensos nanti menetapkan. Prosesnya cukup panjang, Pak. Jadi tidak seketika kita melaporkan, gitu. Satu lagi Bu, Mangga. kan BPI saya di Jawa Tengah. Untuk Ya. dipindahkan ke Jawa Barat, apakah bisa? Bisa. Bapak punya handphone? Punya. Nah, download mobile JKN yang tadi saya jelasin, Pak. Oh, baik, siap. Download, kemudian lakukan pindah paskesnya, gitu. Oh, baik, kalau gitu. Terima kasih Bu. Baik, makasih Pak. Salam sehat, Mangga. Makasih Pak. Bu, untuk pertanyaan di kolom chatnya kita mulai dari Ibu Rina Wandini ya Bu ya. Halo Bu, Ya. boleh bertanya lagi Bu? Bapak izin dulu kita yang di chat dulu ya Pak, boleh? Mangga Bentar Ibu, ya. mangga. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya nih Bu, peserta PBIJK itu langsung terdaftar atau didaftarkan oleh siapa Bu? Karena kadang-kadang pesertanya itu tidak sadar kalau sudah terdaftar PBIJK. Gitu Bu. Dan untuk ikut ke perusahaan berarti harus ada pernyataan keluar dari PBI ya Bu? Oke, Bu, Ibu Rina Wandini, boleh on mic? Ibu Rina? Masih Atau ada di Ibu chat? Rina? Atau kalau mic-nya tidak support, bisa raise hand saja, cukup. Artinya beliaunya masih mengikuti sosialisasinya. Sepertinya nggak ada ya Bu Rina ya Bu? Oke, Mangga. Oke. Paling nanti kita bahas lagi kalau beliau sudah bergabung. Tuh. Mangga. Selanjutnya ke atas nama Cimahi nih Bu. Ya. Masih Keluarga ada? tambahan. Masih Ya. ada nggak ya Bapak atau Ibu? Boleh raise hand atau on mic? Sepertinya kita lewat ya Bu. Ya, baik. Ibu Eli masih ada? Pertanyaan tentang apakah bisa didaftarkan bila istrinya belum satu kakak dengan kepala keluarganya mungkin ini. Ibu Eli? Masih Bu, masih. Oke, siap. Bu Eli, terima kasih pertanyaannya. Ini tuh misalnya kita mau daftarin bayi baru lahir gitu ya, tapi suami istri itu belum satu kakak gitu ya? Betul Bu. Nah, masih bisa Bu, asalkan memang Ibu sebagai PIC berarti ya, HRD Betul. di sini. Ya, Nah, betul. yang pertama yang harus Ibu pastikan memang pernikahannya resmi Bu, tercatat. Ya, memang Betul. memiliki surat nikah, nggak apa-apa. Dia kakaknya masih masing-masing gitu ya. Asalkan memang dia sudah ada surat nikah dan dia segera untuk merubah kakaknya. Karena nanti anaknya ini ketika didaftarkan menjadi bayi nyonya kan menggunakan kakak ibunya. Gitu ya Bu ya? Betul Nah, Bu. kan usianya cuma 3 bulan. Ya, Masa berlaku kartunya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, pegawai ini harus mengurus kakaknya segera dalam waktu 3 bulan. Gitu. Karena ketika nanti 3 bulan tidak diurus, status kartu anaknya nonaktif. Kita tidak tahu anak ini akan sehat selalu atau tidak gitu. Nah, ini Ibu harus membantu beliau sendiri sebenarnya tidak dari sisi kepesertaan BPJS saja gitu ya, tapi memang karyawan juga harus membantu dirinya sendiri. Karena kalau nggak ngurus kakak, masih menggunakan kakak ibunya, ketika nanti akan mengurus NIK itu agak susah dari Dukcapilnya. Karena kan dia harus satu kakak. Begitu ya Bu ya? Ya, baik Bu, terima Ya, kasih. baik. Ini mungkin untuk Bapak Ibu HRD yang lain juga bisa jadi pandangan juga ya. Jadi bisa nggak? Bisa. Karena kan urgent sifatnya bayi yang sedang akan dirawat. Kita akan bantu sesuai dengan ketentuan. Tapi pesertanya juga harus membantu dirinya sendiri. Karena kalau nanti lalai, sudah lebih dari 3 bulan tidak diurus, kita kalau ngurus kakak itu alhamdulillah kalau bisa dalam 1 hari selesai. Tapi kalau misalnya dalam 1 hari tidak selesai, ketika anaknya harus dirawat, ya kalau sudah lebih dari 3 bulan dan statusnya nonaktif, kami tidak bisa mengaktifasi, mohon maaf, pelayanannya tidak dapat dijamin di BPJS Kesehatan. Artinya bayar umum, begitu. Begitu ya Bu? Ya Bu, baik, terima kasih Bu. Sami-sami Bu, boleh.
Baik, selanjutnya dari Kecamatan Cidadap atas nama Ibu Yati. Masih bergabung Ibu Yati? Masih Oh, bergabung masih. Ibu? Siap. Bu Yati, saya peserta JKN pekerja penerima upah. Betul, karena Ibu pegawai ya. Anak saya sudah usia 22 tahun, tapi masih kuliah. Kemarin lihat kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ya, berarti Ibu sudah download mobile JKN. Bagaimana untuk mengaktifasi kembali? Oke, Ibu, bagi PNS yang lain juga yang sama, ketika untuk mengaktifasi untuk yang, mohon maaf, pegawai negeri sipil, boleh dikirim nomornya Mbak Hurin di chat, teman-teman tim. Jadi nanti Ibu bisa kirim WA ke Bu Hurin untuk melaporkan keterangan kuliah. Ya, gitu ya Bu? Ya, hatur nuhun, Bu. Sami-sami, mangga. Lanjut dengan Ibu Dia. Ibu Dia masih bergabung, Ibu Dia? Bisa raise Boleh. hand atau on mic. Masih. Oke. Baik. Assalamualaikum, mohon penjelasan bagaimana jika suami istri masuk BPJS PBI terus punya anaknya dan baru memiliki kakak, terus BPJS suaminya hilang. Apakah anaknya bisa dimasukkan menjadi PBI ibunya? Syaratnya apa saja? Ibunya udah punya PBI ya, Bu Dia ya? Halo, Bu Dia? Sudah, Bu. Sudah. Oh iya, bisa Bu berarti. Tapi PBI-nya tadi ya, ini yang dari pusat atau yang dari daerah, Bu? Tapi kalau pusat, Bu. pusat bisa, boleh, bisa sekali Bu. Kalau tidak sedang dirawat, berarti pendaftarannya melalui Pandawa atau ke kantor cabang, Bu. Meskipun anaknya sudah umur 2 tahun misalkan, Bu. Oh, anaknya udah 2 tahun. Oh, belum bisa, Bu, kalau 2 tahun. Berarti usulan DTKS, Puskesos. Oh, iya. Terima Ya, kasih, Bu, penjelasannya. sami-sami, mangga. Baik, selanjutnya atas nama Yanuar R. Mawati. Boleh, Yanuar. Rasmin? Hadir. Oke. Ya. Bu, yang PBIJK kebanyakan pada saat persalinan suka salah nama tanggal lahir, bahkan jenis kelaminnya laki-laki. Bagaimana alur jenis kelamin ibu salah dan ingin mendaftarkan bayinya? Ini ibu ya, Bu? Ibu dinasnya di mana, Bu? Saya PMB, Bu, praktek mandiri bidan. Oh, praktek Ya. mandiri bidan. Oke. Nginduknya ke puskesmas mana atau ke paskes Ke satu Paskes Yaska. klinik itu, Bu? Iya, ke klinik, Bu. Nah, nanti dari PI minta dibantu sama PIC kliniknya. Kita kan ada grup pengaduan ya, Bu ya. Ya. Nah, kalau yang jenis kelamin salah ini sering itu di grup itu boleh dibantu. Jadi Ibu berkoordinasi dengan PIC klinik, tolong dong infoin ke BPJS ini jenis kelaminnya dirubah ke perempuan gitu. Tapi Bu kan persalinan itu terkadang kan semua vaskes bisa ya Bu ya, nggak hanya di klinik tersebut gitu Bu. Oh, iya. Nah, baiknya tuh seperti apa, nggak di vaskes tersebut gitu Bu, karena kan memang persalinan memang langsung ya dari mana-mana gitu. Baik. Ibu sudah download mobile JKN? Mobile JKN belum sih Bu, cuman mobile JKN ada ini untuk upload. Oke. Kalau Ibu sudah download mobile JKN karena Ibu bidan, Ibu sudah menolong persalinan orang lain gitu ya. Ini Ya. Bu, Ibu laporkan dari menu pengaduan, Bu. Baik. Di sini. Nah, Oh iya. jadi nanti masuk ke menu pengaduan di sini, Ibu tinggal ketik aja. Tolong update jenis kelamin pasien saya dari bidan. Sebutkan, Ibu, saya dari bidan Yanuar. Ini saya menolong persalinan pasien atas nama misalnya Siti Fatima, tapi jenis kelaminnya laki-laki sementara beliau perempuan, begitu. Oh Ya. iya, baik. Nanti petugas ini akan direspon oleh kita di hari kerja seketika, Ibu. Insya Allah ada yang standby, gitu. Iya. Gitu ya, Bu? Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, makasih. Lanjut. Dari atas nama AS 171 masih hadir? Boleh raise hand?
atau kita lanjut ke atas nama Nensa Asyami. Boleh, Bu? Oke. Ada Ibu Nensa? Oh ya, ada. Ya. Hadir, Bu. Bu, maaf untuk PPU kalau sudah lapor HRD tapi slow respon, bolehkah langsung ke kantor dengan membawa surat yang disebutkan tadi? Terus untuk kantor cabang mana yang harus dikunjungi? Mohon maaf pencerahannya. Ibu, punten, Ibu perusahaannya berarti terdaftar di Kota Bandung ya, Bu ya? Iya, betul, Bu. Oke. Ibu, kita sudah informasikan untuk yang Sito yang sedang dirawat itu emailnya berbeda dengan email yang harian, Ibu. Ibu sudah terinfo belum? Belum, Bu. Oke. Sebentar, saya coba download di sini ya. Bentar, mohon waktu ya. Untuk email yang Sito, itu kami sudah sediakan email khusus sehingga responnya lebih cepat daripada email yang rutin harian. Karena kalau yang rutin harian memang itu SLA jawabannya 3-5 hari kerja. Sementara ini kalau Sito berarti kan harus cepat ya Bu ya. Nah, untuk yang HRD di sini, untuk yang HRD ini kami sudah share, tapi ini sudah berubah ya. Cuman di sini sudah kita tulis email yang masuk akan diproses maksimal 3 hari kerja. Apabila urgent atau Sito yang sedang dalam perawatan di fasilitas kesehatan, bisa emailnya ke sini. Untuk yang perusahaan Kota Bandung ya. Maksudnya perusahaan yang terdaftar di BPJS-nya Bandung gitu. Nah, ke sini ya, Bu. Siap, Ibu Bu. sudah tahu, Bu ya? Yang ini belum terinfo sebelumnya ya? Iya. Oke, baik ya. Ke depan ke sini ya, Bu. Itu pasti direspon sama petugas kan Oh, gitu. di hari Bu, yang sama. kalau mau tanya dong, misalkan kalau kita langsung ke BPJS Kesehatannya boleh nggak ya, Bu? Untuk yang pribadi misalkan. Tapi kan kita PPU nih, BPJS-nya. Jadi Ya. supaya pengen lebih cepat, kalau dari HR kan takutnya lama gitu. Mm-mm. Takutnya lama. Nah, kalau pengen langsung ke BPJS Kesehatannya langsung, bisa nggak ya, Bu? Oke. Untuk saat ini, karena memang pelayanan terbatas karena pandemi, Ibu, memang ada kriteria yang bisa dilayani di kantor cabang. Nah, kepesertaan yang dari PNS, TNI, Polri, kemudian perusahaan swasta itu tidak dapat dilayani di kantor cabang karena harus mengakses kanal layanan online. Gitu. Oh, gitu. Jadi sementara saat ini memang keterbatasan kita ya Bu ya, jadi memang tidak dilayani di kantor cabang. Makanya seluruh kepesertaan yang tadi PNS kita udah ada timnya siapa, TNI Polri sudah ada timnya, kemudian untuk yang perusahaan itu sudah ada email khususnya begitu. Begitu ya Bu. Oke, Bu. Baiklah, terima kasih, Bu. Sami-sami Bu. Baik, untuk atas nama Asra tadi ternyata masih hadir, Bu. Pertanyaannya untuk menonaktifkan tanggungan peserta apabila meninggal dunia, persyaratannya seperti apa, Bu? Oke. Bapak atau Ibu Asra untuk penonaktifan keluarga yang meninggal dunia itu melampirkan kartu dan surat keterangan meninggalnya saja, cukup. Begitu. Baik. Selanjutnya, Bu, atas nama Bapak Eko Wurdianto. Oke, ini tadi yang mau bertanya langsung, ya. Silakan Pak Eko. Silakan Pak, bisa on mic Pak dan on cam. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya Eko dari perwakilan dari Unpar Ibu. Baik Pak. Mohon maaf sebelumnya, saya mau bertanya Bu, ini terkait pendaftaran sih Bu. Kami kan setiap bulannya mendaftarkan peserta baru ke BPJS Ketenagakerjaan maupun ke BPJS Kesehatan. Nah, ya. Akhir-akhir ini kita mendaftarkan 10 atau 20 orang itu, semuanya yang kita daftarkan ternyata nomor handphonenya itu tidak sesuai dengan yang kita daftarkan. Nah, ya. Yang terjadi peserta yang kami daftarkan itu harus merubah kan kalau mau menggunakan mobil JKN. Ya. Nah, akses ke mobil JKN-nya itu mudah, tapi untuk ganti nomornya itu susah Ibu. Untuk masuk ke situnya susah gitu. Mohon maaf, apakah ada
secara khusus atau bagaimana Ibu ya? Saya juga kurang paham. Kemarin saya sempat nelpon ke call center tapi selalu sibuk begitu. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Baik. Bapak izin, tadi kita share screen ini Pak. Di sini jika nomor HP Anda terkendala karena sudah berubah atau hilang dan seterusnya, bisa lapor ke sini Pak. Dan linknya pun sudah oleh tim di-share di chat Pak. Jadi nanti boleh sama Bapak, ini yang terakhir di chat ada perubahan nomor handphone. Begitu. Nah, jadi seluruh, tadi dari mana? Unpad ya? Betul ya? Unpar. Oh, Unpar ya. Nah, jadi teman-teman yang di Unpar ketika akan mendownload terkendala nomor handphone, silakan dimasukkan ke situ, Pak. Gitu. Ya, baik. Tadi pertanyaan yang di atas boleh Pak disampaikan ulang. Untuk yang tadi PBI ya. Ini Oh, pertanyaan iya, Bu. dari Bapak juga. Betul. Jadi begini, banyak kan di kami juga ada beberapa yang tidak tahu kalau mereka itu terdaftar di PBI, Bu. Bahkan pas kita daftarkan atau mengajukan pendaftaran ke kita, ternyata pas kita daftarkan ke kantor BPJS itu statusnya kan di Edabu itu ada terdaftar di PBI, terdaftar mandiri atau segala macam gitu Bu ya. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi Bu ya? Karena mohon maaf, kalau mereka memang terdaftar dan diinformasikan dari awal kan mungkin kartu dan mereka sendiri tahu gitu. Ya. Itu yang apa namanya? Yang kami juga nggak bisa menjawab sebenarnya begitu. Dan satu lagi Bu, untuk beralih atau keluar dari PBI itu apakah bisa dari kami mengajukan langsung ke kantor BPJS atau harus orang tersebut atau peserta tersebut mengurus ke Dukcapil, ke pemerintahan setempat gitu Bu. Oke, tempat baik. mereka Terima terdaftar kasih. begitu. Baik, Terima terima kasih. kasih pertanyaannya bagus ya Pak. Ini khusus yang HRD yang bergabung hari ini, gitu ya. Kenapa kok karyawan saya itu terdaftar sebagai PBI sementara dia sendiri nggak tahu kalau dia terdaftar sebagai PBI. Nah, yang menentukan untuk mendaftar untuk terdaftar sebagai PBI itu kalau dia PBI pusat itu Pak ya, itu dari SK Menteri Sosial. Nah, kami BPJS Kesehatan menerima data yang sudah ditetapkan. Begitu ya, sudah didaftarkan. Jadi, di sini kewenangannya itu adalah di Kementerian Sosial. Nah, kita ketika sudah menerima data, ya kita proses begitu ya Pak ya. Nah, apa saja kriterianya itu nanti itu adanya di Kementerian Sosial. Begitu. Kita tidak terlibat begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia didaftarkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini misalnya Pemda Kota Bandung atau Cimahi, nah biasanya yang mendaftarkan itu adalah melalui Dinas Kesehatan setempat, berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menetapkan orang-orang yang didaftarkan, begitu ya. Nah, tapi apa namanya? Tapi orangnya sendiri tidak tahu gitu ya, kalau dia sudah terdaftar. Memang proses distribusi kartunya itu memerlukan waktu, Pak. Gitu ya. Jadi mungkin belum sampai ke masyarakat tersebut, begitu. Nah, sekarang ternyata beliau ini sudah bekerja, gitu ya. Dia tidak tahu terdaftar di PBI. Bagaimana untuk menonaktifkan PBI-nya ini? Apakah harus lapor ke kelurahan gitu ya atau ke Pemda? Tidak perlu. Ya, tidak perlu lapor, cukup dari perusahaannya saja yang melapor ke BPJS. Caranya bagaimana? Silakan dibuatkan surat, nanti di email ke yang tadi saya share di sini. Yang di sini ya Pak, di email yang ini format 37 beserta dengan suratnya. Bahwa saya HRD-nya misalnya pimpinan perusahaan tadi Unpar gitu ya, akan mengalihkan kepesertaan karyawan kami yang PBI namanya siapa saja begitu. Dilampirkan kartu keluarganya. Nanti kalau dia terdaftar sebagai PBI Kota Bandung atau Cimahi atau Garut, itu nanti yang berprosesnya di BPJS. Jadi bukan karyawan Bapak yang nanti ke Pemda setempat gitu. Enggak begitu. Gitu ya, Pak? Baik Ibu, terima kasih banyak. Cukup jelas dan ada sedikit pencerahan. Baik, Terima kasih banyak Ibu. Pak.
Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Selanjutnya Waalaikumsalam, Bu. dari Ibu Heidi dulu ya Pak ya. Satu Sudah dulu raise ya. hand Boleh, dan boleh, Bu. memang sudah ada di kolom chat. Boleh Bu Heidi bisa on mic. Silakan Bu Heidi. Suaranya agak delay Ibu, mohon maaf. Ibu, mohon maaf, Ibu boleh di off aja Bu, karena suaranya kurang jelas. Ah ya, silakan Bu. Baik, berarti tadi sebetulnya pertanyaannya tadi sudah saya ajukan di chat ya Bu ya, di room chat. Hanya tadi khawatir apakah sudah dijawab atau tadi belum saya simak gitu ya, belum terdengar. Jadi saya ulang lagi ya Bu ya, mohon maaf. Tadi pertanyaannya gini, ada karyawan kami itu yang memang suami istri itu pekerja kan, PPU ya, seperti itu. Nah, masing-masing berarti kan mereka harus wajib didaftarkan ya Bu ya, karena dua-duanya bekerja, seperti itu. Nah, pertanyaannya kan anak mereka tuh sekarang 4. Nah, kan kalau yang sekarang sudah masuk tanggungan dari karyawan kami itu kan yang laki-lakinya ya Bu ya, suaminya. Nah, itu 3 anaknya kan sudah masuk. Bisa masuk di tanggungan si istrinya atau harus mandiri sehingga harus nambah 1% seperti itu. Itu Bu, terima kasih. Baik, makasih pertanyaannya Bu Heidi. Untuk yang tadi suami istri masing-masing bekerja, urutannya tetap sama Ibu. Anaknya 1, 2, 3 yang dijamin. Jadi tidak dipisah tadi 1, 2, 3 ikut ayahnya, misalnya ke-4, 5, 6 nanti ikut ke istrinya enggak. Jadi dia tetap urutannya yang untuk satu kakak tadi 1, 2, 3. Nah, anak ke-4-nya ini kalau didaftarkan oleh perusahaan iuran 1%, kalau tidak didaftarkan oleh perusahaan iurannya mandiri. Gitu, Bu. Oke, jadi tetap ya Bu ya, Ya, maksimal betul. 3 ya, tetap ya. Maksimal 3. Ya. Oke. Terima kasih Bu Lensi. Sami-sami, mangga. Assalamualaikum. Pak Ajeng boleh silakan. Assalamualaikum. Pak Tatang ya, silakan. Betul, Bu Lensi. Boleh Pak, silakan Pak. Selamat siang, Bu Lensi. Selamat siang Pak. Ini Bu, maaf mau bertanya Bu nih. Kan ada kasus gini Bu, ada anggota dari lingkungan kami ini yang akan membuat kartu BPJS, kemudian belum punya. Pas di kesatuannya mau bikin, itu terkendala katanya ada tunggakan sebelum yang bersangkutan menjadi anggota TNI. Ya. Itu gimana Bu? Mohon petunjuknya Bu. Memang sebelumnya pernah daftar anggota Bapak ini? Atau dia ikut ke orang tuanya? Katanya pernah daftar sebelum jadi anggota. Betul. Baik. Kalau kasusnya begitu, Bapak memang harus dilunasin dulu. Harus pelunasan dulu. Baru nanti bisa didaftarkan menjadi kepesertaan TNI gitu. Hanya saja ini lulusnya kapan Pak TNI-nya? Ini udah lama Bu, udah berapa, kurang lebih 3 tahun lah. Oke, nggak apa-apa. Kalau ternyata memang hutangnya itu adalah, maksudnya gini, karena dia nggak didaftarkan TNI, sehingga yang mandirinya terus jalan. Padahal dia sudah 3 tahun nih di TNI gitu. Dan hutangnya itu kalau catatan di BPJS, hutangnya itu tahun 2020, 2021, 2019 misalkan, yang 3 tahun ini. 19, 20, 21 misalkan. Sementara Bu, dia dari 2019 itu udah lulus gitu. Nah, ini kita bisa koreksi, Pak. Gitu. Makanya dilaporkan dulu datanya. SK-nya, kemudian KP4-nya, kemudian gajinya gitu. Nanti kita lihat bahwa kalau dia punya tunggakan ini tunggakan yang kapan. Kalau tunggakannya dia bulannya itu sebelum dia lulus jadi TNI, maka dia harus lunasin. Gitu. Tapi kalau ternyata tunggakannya ini sebenarnya setelah dia lulus, tapi karena dia nggak tahu dia mandiri dan baru lapor sekarang, yang setelah dia lulus ini kita bisa koreksi gitu Pak. Dia hanya berkewajiban membayar sampai dia lulus TNI saja. Begitu. Dia itu waktu daftarnya itu waktu masih di Palembang sana Bu.
Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Datanya Nggak apa kan ya? online. Hanya Bapak bantu kami laporkan SK, Karib, dan KP4-nya. Mohon maaf, SK, gaji, dan KP4-nya. Gitu. Berarti kalau mau dibayar itu yang sebelum menjadi anggota TNI, Bu ya? Betul. Kalau hutangnya sebelum terdeteksi bahwa sebelum menjadi anggota TNI, harus dilunasi dulu. Gitu ya? Ya. Ya. Terus gini, Bu. Kan yang bersangkutan anggota di luar PIK kami, Bu ya. Ya. Namun YBS ini kerja di PIK yang saat ini dia kerja gitu, Bu. Kalau istilahnya kalau di kami itu diperbantukan gitu, Bu. Ya. Nah, itu bisa lewat kami atau harus lewat PIK satuan yang organik dia gitu, Bu? Bisa keduanya, Pak. Oh, bisa keduanya? Ya, bisa keduanya. Gitu. Mangga Pak, dipercepat saja. Takutnya nanti membutuhkan kartu masih bermasalah. Iya. Ya, ditunggu ya Kasihan Pak. kan Silakan sudah 3 tahun. Ya, silakan di layanan TNI ya, di Google yang dari TNI. Baik, Bapak, terima kasih. Terima kasih, Bu Mangga, Lensi. salam buat rekan-rekan Assalamualaikum. ya. Bapak Ibu, mohon maaf ini sesi diskusinya ya sudah 11.25. Mohon maaf sekali. Ada kegiatan setelah ini. Kita sampai pukul 11.30. Mohon izin, pertanyaan yang belum sempat kami bahas di pertemuan ini, di sini kami share nanti mobile JKN. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya di menu permintaan informasi dan pengaduan. Kami akan respon di sini. Ya. Jadi pertanyaan yang ada di chat Zoom, Bapak Ibu alihkan ke sini. Nanti kami jawab. Begitu ya. Jadi insya Allah kalau misalnya disampaikan ke dalam di aplikasi mobile JKN ini, kami akan respon pertanyaannya melalui chat nanti dengan tim, insya Allah di hari yang sama di kelas sosialisasi mobile JKN. Kelas sosialisasi format JKN. Mangga. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Lensi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas antusias dan semangatnya di sosialisasi kita hari ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ada video terkait aplikasi mobile JKN yang di dalamnya memang banyak sekali fitur-fitur bermanfaat seperti melihat keaktifan kartu satu keluarga, ada kartu digital juga, KIS digital, lalu ada informasi tunggakan, informasi iuran, dan informasi terkait riwayat pembayaran kita. Dan lalu ada video juga terkait simplifikasi rujukan pasien talasemi, dan yang terakhir tadi ada video terkait NIK yang menjadi salah satu identitas peserta JKN KIS selain kartu digitalnya. Dan yang paling penting tadi yang sama-sama kita sudah saksikan adalah pemaparan materi terkait pendaftaran bayi baru lahir. Ya, Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lensi, untuk Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan yang belum dapat kami jawab di sosialisasi hari ini, mangga setelah sosialisasi ini berakhir, Bapak Ibu bisa menyampaikannya di menu informasi dan pengaduan di aplikasi mobile JKN. Silakan kepada Bapak Ibu yang belum mendownload aplikasinya, mangga bisa di-download juga. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara sosialisasi hari ini. Akhir kata dengan mengucapkan hamdalah dan juga diiringi dengan doa agar program JKN KIS ini bisa berjalan lebih baik dan juga semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kami pamit undur diri atas nama BPJS Kesehatan. Kami memohon maaf bila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.